perlu meyakinkan stakeholders termasuk pengambil kebijakan supaya mau mengalokasikan anggaran. Karena banyak juga tidak mau. Maksudnya tidak perlu diutamakan, tapi perlu dimaksimalkan. Ya, perlu dimaksimalkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Kadir Fitrayani, dan tentunya bintang tamu hari ini tentunya orang yang sangat penting juga. Di samping saya ada Bapak Kamarudin Aziz yang sebagai Sekretaris Komik Foundation dan juga sudah aktif di LSM semenjak tahun 96. Iya, pertama kali. Mungkin Bapak bisa memberikan informasi sedikit seperti apa sih itu Komik Foundation? Iya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya Kamarudin Aziz. Tadi diminta menjadi mitra diskusi Andi Nur. Ya, Nurul. Jadi yang pertama saya terima kasih banyak ya Nurul sudah undang, sudah ada berbagi cerita ini di Kopel TV ya. Iya, jadi saya berteman baik dengan Sam Alimsa. Beliau saya kenal lama juga sebagai aktivis LSM, meskipun begitu saya kayaknya lebih dulu. Saya ber-LSM sejak tahun 96. Pekerjaan pertama itu di Tata Unerate Selayar. Saat ini sebagai sekretaris pada The Community Initiative for Transformation, disingkat Komik Foundation, kantornya di Batuan, tidak jauh dari sini kayaknya. Di sebelah sana ini ya. Itu tentang saya, kemudian latar belakang sarjana ilmu dan teknologi kelautan. Di ini kan Bapak bekerja sama dengan Kopel juga, yang membahas tentang mengenai isu energi. Dan kemudian ada rencana umum energi daerah provinsi yang merupakan penjabaran rencana umum energi nasional yang mengakomodasi potensi dan permasalahan energi yang ada di tingkat daerah. Nah, terlebih dahulu kita mau tahu nih Pak, sebenarnya apa sih energi terbarukan itu? Ya, jadi energi terbarukan ini kan sederhananya adalah sebuah inisiatif supaya kita tidak lagi bergantung pada energi berbahan fosil, tidak lagi pada BBM, tapi energi yang dihasilkan dari sumber-sumber alternatif seperti energi angin, energi air, energi cahaya atau matahari dan seterusnya. Jadi sebagai alumni kelautan, saya melihat kita punya potensi yang sangat besar untuk misalnya listrik dari memanfaatkan energi pasang surut, dari energi gelombang, dari energi arus, dari energi solar atau cahaya yang sangat luar biasa di negeri tropis kita ini. Nah, Kopel kaitannya dengan advokasi kebijakan, saya kira sangat cocok kalau masuk di dalamnya, karena pengalaman berproyek kami ini di seperti pembangkit listrik tenaga surya itu kan sudah bertahun-tahun kita jalankan, tapi dampaknya itu belum maksimal. Paling tidak misalnya bagaimana sustainability programnya, bagaimana dampak ekonominya, itu belum sepenuhnya kita rasakan. Jadi contohnya begini Pak Nurul, jadi pemerintah itu misalnya di Sulsel ini anggarkan, pemerintah pusat menganggarkan kurang lebih 36 miliar untuk penyediaan pembangkit listrik tenaga surya. Tapi tidak bertahan lama karena ditempatkan di pulau-pulau. Dia hanya bertahan paling lama itu 3-4 tahun, lalu mangkrak karena teknologinya rumit, mahal, dan SDM yang disiapkan itu tidak betul-betul punya kompetensi atau kapasitas memadai. Itu yang saya ceritakan. Tadi seperti yang dijelaskan Pak tentang EBT atau energi terbarukan. Nah, kemudian apakah di Indonesia memiliki potensi EBT yang ya tadi EBT untuk misalnya konteks
Indonesia ini kan pertama kita punya banyak pulau, kurang lebih banyak orang mengatakan 17.000, ada juga yang mengatakan 16.000 yang sudah ada nama dan seterusnya. Untuk Sulsel ini kita punya kurang lebih 330 pulau. Pulau-pulau ini adalah banyak disebut sebagai tempat komunitas pesisir tinggal. Ekonominya banyak orang mengatakan tidak berdaya atau banyak yang miskin. Padahal di situ banyak sumber daya energi juga banyak. Tadi saya bilang energi arus, gelombang, kemudian solar panel misalnya untuk tenaga surya itu kan bisa dikembangkan. Nah, pembelajaran penting dari EBT di Sulsel misalnya, kalau saya banyak potensinya. Selain yang tadi itu di laut ada energi air hidropower untuk di sungai-sungai beraliran besar. Juga ada misalnya tentang angin, baik tenaga bayu kan ada itu ya. Nah praktiknya memang kalau saya ini yang dari segi kebijakan tidak maksimal dijalankan karena pertama risetnya yang tidak sungguh-sungguh, kemudian budget terbatas, inisiatif daerah tidak muncul karena urusan energi atau kita sebut saja kelistrikan ini kadang-kala dianggap bukan bagiannya kabupaten kota atau provinsi tapi pusat yang menentukan. Itu yang saya lihat tentang EBT. Padahal banyak, bahkan termasuk ini energi EBT dari kotoran ternak, sapi misalnya atau kerbau itu kan bisa jadi biogas, bisa jadi. Saya ada pengalaman di Surakarta atau di Mandiri itu yang sekitar daerah tambang itu ada bantuan untuk bagaimana biogas bisa diperoleh dari kotoran babi. Itu bisa energi terbarukan juga itu. Ya, hal seperti ini tentunya jarang diketahui orang-orang Pak, jarang diketahui masyarakat itu. Mungkin kita mungkin Bapak atau tim yang dapat mensosialisasikan agar masyarakat paham bahwa ternyata memang kotoran babi pun dapat menghasilkan energi untuk pakai memasak air apa ya. Ya makanya saya pribadi secara personal begitu ya, saya senang sekali karena diundang untuk berbagi pengalaman oleh Kopel Indonesia. Tentu harapan kita memberikan pandangan begitu tentang bagaimana seharusnya program-program dari EBT ini bisa dibuat lebih efektif ke depan. Karena pengalaman sejauh ini, saya kebetulan 2 tahun itu mengevaluasi PLTS yang disiapkan oleh Kementerian ESDM di 2 kabupaten, Bantul, di Pangkep dan di Takalar. EBT itu, dalam konteks EBT itu mereka menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya, tapi tidak bertahan lama. Sebenarnya kalau EBT ini atau pembangkit listrik ini bisa efektif, itu bisa menumbuhkan inisiatif usaha di tingkat kelompok nelayan atau ibu-ibu di pulau-pulau yang selama ini tidak ada kerjanya. Jadi kalau listriknya terjamin siang malam, mereka bisa berproduksi misalnya bikin produk-produk perikanan, misalnya keripik atau bakso ikan. Itu yang sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan EBT itu. Kan biasanya kalau di pulau-pulau itu paling nyala listrik itu malam, jam 6 sampai jam 5 atau 6, soalnya itu siang tidak ada. Kalau kita tanya pada kebijakan, saya juga setuju bahwa memang perlu ada semacam dukungan supaya pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi itu punya kesungguhan atau komitmen supaya mau mengalokasikan sumber daya berkaitan dengan fasilitasi untuk RUET itu. Jadi bagaimana energi terbarukan itu untuk energi itu difasilitasi atau disiapkan sehingga mereka mau mengalokasikan anggaran, personil, kebijakan, termasuk dokumen panduan begitu. Karena energi terbarukan ini yang saya dapat informasinya bahwa berperan penting dalam mengurangi emisi. Betul. Ini bisa dijelaskan secara rinci lagi? Ya kalau kan kita sudah tahu ini bahwa penggunaan energi fosil itu ujung-ujungnya kan merusak keseimbangan, ada polusi macam-macam. Jadi
kita perlu apa disebut energi biru, energi sehat. Sumber energi sehat maksudnya itu dia tidak mencemari kan gitu. Nah ini seperti EBT ini kita ingin sebenarnya sumber energi yang sehat itu. Jadi dari proses konversi yang tidak memunculkan polusi, kemudian juga mudah diperoleh di mana kita tinggal. Cahaya misalnya kan bisa solar panel kan. Nah memang kendalanya menurut saya karena ini berkaitan dengan teknologi tinggi, ya itu pendapat saya ya, energi tinggi, sehingga kadang-kadang juga teknologi tinggi itu memang perlu SDM kompeten yang kuat. Nah kita ingin Pemda atau siapapun yang ada di area yang memang potensial untuk EBT itu bisa mengambil inisiatif supaya bisa memunculkan energi-energi baru. Nah tantangannya memang cara pandang kita ini kan, kalau saya bisa memperoleh listrik dari tidak harus nilai besar, tidak perlu berbiaya besar. Masih ada yang misalnya tentang dari listrik dari sungai, aliran sungai itu kan bisa dengan dinamo yang ala kadarnya kan bisa membantu. Ada yang menarik tentang misalnya apakah negara peduli kalau pembangkit listrik baik skala kecil atau menengah itu diberi perlindungan supaya tumbuh dan tidak dijadikan sebagai lawannya pemerintah. Ada yang bilang gitu juga, itu perlu difasilitasi. Karena dilihat dari kondisi sekarang ini, kita melihat nampaknya pemerintah dan stakeholder lainnya itu lambat dalam implementasi mengenai program ini. Iya, kalau lihat bahwa dari sisi sustainability Pemda dianggap tidak ada inisiatif untuk misalnya pengalokasian sumber daya kan gitu. Mereka pikirnya kalau energi terbarukan itu dibutuhkan, tapi tidak mau mengalokasikan anggaran. Itu yang menurut saya lambatnya di situ, karena mereka pikir ini belum prioritas. Padahal kalau misalnya mereka bisa lebih efektif dalam mendorong kolaborasi misalnya riset tentang EBT, kemudian masyarakat itu disadartahukan bahwa masih bisa menghasilkan energi dari beberapa alternatif, itu akan sangat bagus. Nah harusnya memang berencana di OPD atau di SKPD mengambil kebijakan, memberi atensi supaya isu-isu terkait fasilitasi urusan energi ini itu dilakukan, diinisiasi atau dimaksimalkan. Nah tantangannya kalau saya perlu meyakinkan stakeholder termasuk pengambil kebijakan supaya mau mengalokasikan anggaran. Karena banyak juga tidak mau. Maksudnya tidak perlu diutamakan, tapi perlu dimaksimalkan. Ya, perlu dimaksimalkan. Jadi kalau saya sih kalau misalnya ada Bayu kayak di Sidrap atau di Janepoto kan tidak harus sebesar itu. Mungkin ada inovasi-inovasi lain yang bisa bayangkan kalau saya mahasiswa Fakultas Teknik Unhas misalnya, atau kerjasama dengan IKA Unhas, pengurus pusat IKA Unhas atau IKA wilayah untuk mengembangkan model konversi energi skala kecil atau skala tidak perlu yang gede, tapi itu menumbuhkan semangat bahwa ada inovasi, bahwa potensi sumber daya energi ini bisa dimaksimalkan kalau ada semacam dukungan bagi tumbuhnya riset atau pembiayaan. Ini kan yang menarik sebenarnya. Jadi sudah banyak contoh kita di Sulsel ini, bahkan untuk inovasi membuat pesawat terbang pun kan bisa pakai Pindrang itu atau apa ya, pokoknya yang membangkitkan listrik atau apa itu selalu ada. Nah, ini yang saya kira tantangannya di kita supaya Pemda itu mau memaksimalkan keuntungan posisional Sulsel sebagai berlimpah anginnya, berlimpah banyak sungainya, kemudian banyak cahayanya begitu, dan itu bisa menjadi sumber energi. Saya tidak tahu sekarang pemerintah sepertinya tidak lagi memberi maksimal untuk anggaran, tapi perlu dipikirkan supaya memberi ruang lagi supaya tumbuh energi EBT itu. Tantangannya begitu. Jadi dunia sedang menghadapi masalah energi. Kalau kita tidak sempat mengambil inisiatif untuk menginisiasi misalnya tentang
inovasi-inovasi teknologi untuk membangkit listrik atau terbarukan itu kita akan ketinggalan. Di banyak negara orang bisa budidaya ikan dengan PLTS, bisa budidaya offshore dengan PLTS yang kanal itu kan dipasang di laut. Itu bisa. Tadi ada yang menarik disampaikan Kak Marwan Hussein tadi. Bisa kan misalnya industri budidaya udang atau industri perikanan itu menggunakan teknologi yang bisa meminimalisir nilai pengeluaran untuk membeli listrik. Ya, kenapa tidak menggunakan panel atau solar panel misalnya? Begitu. Kemudian terakhir Pak, peran Kopel bekerja sama dengan Ford dalam mengawal dan mengadvokasi implementasi EBT. Apakah peran ini membantu dalam percepatan implementasi EBT? Sangat membantu. Saya sekali lagi saya bilang ini apresiatif sekali ya untuk kerjasama Ford Foundation dengan Kopel Indonesia. Karena saya melihat sisi lemah kita ini kan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada itu belum berpihak, belum menjadikan EBT sebagai pilihan di tengah krisis energi. Artinya kalau saya kolaborasi ini itu harusnya bermuara pada munculnya kebijakan daerah yang mengkondisikan tumbuhnya inisiatif inovasi-inovasi EBT gitu ya di berbagai potensi seperti tadi saya bilang tentang energi dari sungai, dari gelombang, dari pasang surut, dari surya. Nah ini tidak mudah meyakinkan ke daerah untuk mengalokasikan dana atau APBD kalau tidak ada rujukan yang sesuai dengan misalnya arahan nasional. Misalnya mengurangi emisi kan itu kan targetnya kan mengurangi emisi sekian. Oke itu sudah jelas. Nah sehingga dengan adanya kolaborasi ini kita bisa paham efektivitas kebijakan yang ada itu sejauh mana, apa yang kurang, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diintervensi supaya kalau misalnya kita punya potensi, harusnya daerah mengambil inisiatif untuk menumbuhkan sumber-sumber energi terbarukan itu. Itu satu hal. Yang kedua, saya sangat setuju dengan penelitian ini karena bukan semata-mata dari segi kebijakan, tapi juga seberapa efektif misalnya program-program selama ini. Jangan sampai partisipasi masyarakat itu hanya dilihat sebagai penerima manfaat, bukan sebagai bagian dalam merencanakan, bukan sebagai bagian dalam menjadi pengelola, bukan sebagai bagian dalam melakukan misalnya pengecekan sarana-prasarana EBT itu supaya dia sendiri yang pantau, dia sendiri yang maintenance supaya rusak. Gitu. Nah, poin saya, riset ini sangat penting untuk menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat itu menjadi bagian penting dalam mendesain program-program EBT, termasuk bagaimana peningkatan kapasitas mereka untuk paham, untuk terlibat, dan juga untuk memberikan solusi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Yang ketiga, riset ini harusnya menggambarkan potensi ekonomi juga, menurut saya. Artinya perlu ada riset misalnya konsultasi dengan dari akademisi, dari peneliti bahwa kalau energi terbarukan dari sungai, dari pasang surut, dari tenaga surya ini dimaksimalkan, kira-kira yang mana yang bisa profitable, menguntungkan ke depan. Jadi riset ini harusnya di situ. Nanti bisa ada diskusi juga dengan teman-teman dari pusat kelistrikan Unhas misalnya. Ada kawan kita di situ yang bisa memberikan masukan. Kalau pusat kelistrikan Unhas itu saya lupa namanya, tapi dia juga mitra kita, bisa memberikan masukan mengenai EBT. Mungkin itu tadi beberapa penjelasan dan tentunya ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa pentingnya EBT. Juga tentunya butuh kesadaran juga dari pemerintah agar mau memfasilitasi agar terlaksananya adanya energi terbarukan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurdin Aziz karena waktu yang telah diberikan kepada Kopel untuk wawancara kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.